Hai, balik lagi dengan Miki Anda Resta. Kali ini kita episode ke-6 mau bahas tentang membuat lamaran dan CV buat untuk fresh graduate. Jadi orang-orang yang baru lulus masih kan bingung tuh. Mungkin sama sih kayak gue dulu. Pertama kali lulus gue bingung bikin surat lamaran gimana yang benar, terus bikin CV tuh gimana sih gitu, baru awal-awal gitu, buat job fair, buat ngirimin ke HR atau HRD gitu kan, gimana ya susunan katanya itu biar sopan, terus kemudian dilirik lah gitu. Memang sudah banyak sih di YouTube sih gue liat tips-tipsnya udah banyak, tapi ini gue cuma berbagi dari latar belakang gue. Jadi berdasarkan pengalaman gue itu kan lamaran sama CV itu nggak bisa terpisahkan gitu. Sebenarnya surat lamaran itu pembuka, CV itu isi sebenarnya yang untuk yang ditawarkan secara personal tuh lu tuh seperti apa gitu kan. Nah jadi yang pertama gue bahas itu surat lamaran. Jadi surat lamaran itu gue itu bikin mengalami perubahan sih. Dari awal pertama kali gue bikin standar banget gitu kan, formal, terus gue ngeliatnya kaku gitu kan. Akhirnya gue coba bikin sendiri untuk header suratnya itu tuh gue bikin ini sendiri gitu, nama gue misalkan lu kayak bikin gimana sih, lu bikin surat lamaran kop surat. Nah iya, bikin kop surat dulu. Nah lu bikin kop surat nama lu aja, nama lu, terus kemudian nomor telepon sama alamat email gitu. Jadi nomor telepon itu nomor telepon lu yang aktif. Jadi kalau lu punya 2 ya lu pilih yang salah satu atau yang aktif. Nah terus yang kedua alamat email. Nah alamat email ini gua saranin tuh lu bikin yang khusus deh buat personal lu nih, buat panggilan kerja lu. Jadi jangan dibarengin sama sosial media yang lain. Misalkan lu bareng Facebook, Twitter, takutnya itu kalau dikirim secara mail ya, by mail dari HRD ke elunya, itu takutnya ketutup sama notif-notif atau update-update dari Facebook, Twitter, Instagram misalkan gitu. Nah itu gue saranin lu bikin yang terpisah emailnya. Jadi lu bikin aja orang gratis ini gitu kan. Lu mau bikin di Gmail, di Yahoo, itu gampang gitu. Nah gue saranin sih ya lu bikin di waktu itu sih lebih populer yahoo.com ya, yahoo.com atau Gmail gitu. Gue waktu itu bikin yahoo.com, di Yahoo gue bikin khusus. Nah terus yang selanjutnya emang lu memuat alamat lu juga tuh di kop lu itu. Nah alamat lu itu alamat yang sesuai yang lu tempatin sekarang, domisili. Jadi bukan yang misalkan lu tinggal di Surabaya, lu tinggal di Jakarta, lu alamat Surabaya, ya jangan, alamat lu yang sekarang. Jadi yang sekarang. Nah terus kemudian ya seperti biasa kan ada tata bahasa dan yang lainnya itu kurang lebih hampir sama. Tapi lu di sini di surat lamaran lu itu tuh lu lebih menonjolkan sesuatu yang dibutuhkan sama perusahaan. Nah gue waktu itu menganalisa tuh, gue lihat perusahaan-perusahaan apa sih yang dilihatnya kita tuh gitu kan. Selain ijazah kita dan nilai-nilai kan rata-rata ya semua lulus kan sama ijazahnya gitu kan. Nilai juga kurang lebih kan relatif gitu kan, cuma beda di universitas kan, mungkin ada yang perguruan tinggi negeri sama perguruan tinggi swasta, tapi kurang lebih hampir sama gitu kan secara ini. Jadi gue bikin ternyata gue tuh menemukan yang pertama itu ada perusahaan itu suka memiliki karyawan yang berintegritas. Yang kedua, perusahaan itu suka memiliki karyawan yang memiliki komitmen yang kuat. Dan yang ketiga itu lebih ke disiplin, lebih ke diri kita. Jadi ya gue disitunya ya gue tulis surat lamarannya itu saya saya memiliki komitmen yang kuat, terus ini pokoknya. Nah setelah komitmen, terus memiliki integritas, terus kemudian memiliki disiplin. Nah terus untuk kalimat terakhirnya itu lu itu di sini nulis aja mampu beradaptasi di
di lingkungan yang baru, misalkan memiliki kemampuan beradaptasi, terus juga sama dapat bekerja secara individu maupun kolektif. Nah itu penting tuh. Kalau misalkan kerjaan kan sebenarnya kan basicnya kan kembali ke masing-masing kan. Misalkan lu staff administrasi, ya udah lu mengorganisir pekerjaan lu sebatas administrasi. Terus kemudian yang kedua itu mampu bekerja secara kolektif. Di sini lu bisa intinya kalau secara tim kan biasanya kan staff itu misalkan tim administrasi itu kan tim ya kan sebenarnya kan untuk mengorganisir dia ada target tuh setiap bulannya untuk misalkan bikin administrasi pembukuan atau closingan apa segalanya. Nah itu lu bisa tuh secara tim kerjanya. Jadi di samping individu, lu juga secara tim. Maksudnya di sini memiliki komunikasi yang baik. Nah itu video bisa lu cantumin, cuma jangan terlalu banyak juga ya, karena kan ya nggak ada karyawan sempurna lah. Intinya kan kayak gitu. Udah setelah itu ya lu yang kedua sih paragraf selanjutnya tuh mau terakhir itu lu ngucapin demikian terima kasih, terus kemudian dan lu mengharapkan untuk dipanggil ya untuk mengharapkan untuk panggilan untuk mengikuti seleksi yang dipublikasikan di misalkan di media mana gitu, atau di media online mana, atau di situs pencari kerja apa, terus di situs loker apa. Nah itu lu cantumin tuh, jadi biar tahu oh si Hired ternyata efektif nih bikin dari loker ini gitu misalkan. Nah itu dulu. Dan terakhir itu di bawahnya itu jangan lupa lu tanda tangannya itu kalau bisa sih tanda tangannya langsung pakai pulpen sendiri aja. Jadi kan fotokopi nih, misalkan lu mau ngirim surat lamaran banyak itu lu tanda tangan itu jangan kan ada tanda tangan digital ya, lu lebih ini aja lu tanda tangan pulpen aja, jadi biar valid nih tanda tangan lu gitu. Nah terus ya udah habis dari situ dia kan, nah terus kemudian yang selanjutnya itu adalah masuk ke CV. Nah CV ini secara umum itu ada beberapa segmen ya isinya ya, kontennya itu ada identitas diri, pendidikan, personalitas, keterampilan, dan pengalaman kerja. Terus kemudian ada training, ada kalau lu dapat sertifikat. Terus kemudian informasi lainnya, biasanya informasi lainnya itu referensi. Misalkan lu punya temen di sebuah perusahaan itu bisa lu cantumin aja. Misalkan referensi dari ini gitu kan. Jadi lu tahu lamaran itu dari temen lu misalkan gitu. Jadi biasanya sih kalau ada hubungan dengan orang yang sudah bekerja di perusahaan tersebut, sepertinya sih lebih gampang karena kan si orang itu yang akan dipanggil gitu. Kayak misalkan nih gue pindah dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah waktu pas gue masuk ke perusahaan B itu ternyata teman-teman gue dari perusahaan A tuh banyak gitu kan. Dan ternyata ya gue disuruh kan sebutin siapa-siapa aja nih referensinya ini. Terus ya mereka juga mencari tahu dari teman-teman gue juga. Nah terus selanjutnya ada teman-teman gue juga yang dari perusahaan A yang selanjutnya nih masuk ke perusahaan B. Ternyata gue juga ditelepon, dari user-usernya nih, misalkan ditanyain, ini orangnya gimana sih, terus dulu kerjanya di perusahaan yang dulu sama kayak gue tuh kayak gimana gitu. Nah itu kalau buat yang memiliki pengalaman. Tapi kalau yang memiliki fresh graduate lu referensi yang teman lu yang sudah bekerja di situ gitu. Jadi nanti dia itu akan memberikan nilai lebih. Jadi ya, tapi lu juga berteman baik kan sama yang si orang yang sudah kerja di perusahaan yang lu lamar gitu. Nah tapi kalau lu belum ada juga itu nggak masalah. Jadi bagaimana lu memuat konten-konten lu di CV lu itu dengan detail dan sistematis. Jadi tulisannya rapi banget gitu kan, tapi tidak kaku banget gitu. Jadi ada misalkan identitas diri, nah lu lengkapin tuh pendidikan. Dan itu kalau bisa sih, kalau lu fresh graduate, lu jangan sampai lebih dari 1 halaman. Kalau menurut gue 2 halaman tuh
buat fresh graduate tuh terlalu banyak gitu. Jadi satu halaman itu lebih ke nempatin juga ada keterampilan kan, misalkan kita yang baru lulus itu kan ada MS Office ya untuk bikin ini kan ya, bikin Word, Excel sama PowerPoint. Minimal lu basic sih punya gitu. Terus kemudian keterampilan berbahasa. Nah, Inggris misalkan lu pernah les nih di lembaga ini, lu kasih tahu nih berapa tahun, berapa term, terus levelnya apa. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian kadang kan juga kalau misalkan di kampus terakhir-akhir kan suka ada pelatihan misalkan seminar tentang inilah karakter apalah, pembangunan karakter apalah segala, itu bisa kok lu cantumin, atau sertifikat organisasi lu, misalkan lu pernah aktif di BEM atau di HIMA, itu bisa gitu. Tapi itu cuma kemampuan berorganisasi aja, tapi emang rata-rata perusahaan juga menginginkan orang-orang yang berorganisasi juga. Jadi kalau ditanya dulu pengalaman organisasinya apa gitu, misalkan nggak ada, lu tuh kalau lu bilang nggak ada, lu tuh diragukan banget gitu, karena perusahaan itu kan memiliki jenjang organisasi yang hierarkis juga kan, dan itu tuh diharapkan tuh lu tuh mengikuti secara organisasi juga gitu. Jadi kalau misalkan elunya belum ada gitu, lu diraguin banget. Soalnya gue berapa kali ngobrol gitu sama user di kantor gue juga, itu juga, wah si ini belum pernah organisasi nih dulu di mahasiswanya. Terus gue nanya kan, minimal kan bukannya himpunan mahasiswa? Iya, nggak aktif juga dia. Jadi pas ada HIMA juga dia termasuk anggota yang pasif gitu. Padahal kan HIMA itu kan himpunan mahasiswa kan sebenarnya kan cuma 2 tahun doang kan. Maksudnya 2 tahun kita yang pertama sebagai anggota, yang kedua kan jadi anggota inti kan, baru itu lepas tuh kasih ke yang junior. Sebenarnya itu aja sih itu. Nah, terus kemudian itu satu halaman itu gue waktu itu bikinnya juga go border ini. Tapi gue waktu itu pas fresh graduate kan sempet gue ikut apa ya, misalkan kayak bukan freelance sih namanya apa ya, waktu ada ikutan tim pemantau independen ujian nasional SMA gitu kan, gue pernah tuh ikutan. Terus kemudian itu gue masukin, terus kemudian buat nilai lebih aja. Terus sama gue tuh pernah jadi staf kontrak tuh di lingkungan PNS gitu. Gue masukin gitu. Jadi gue kasih tahu, walaupun itu ya kan itu non permanen ya. Jadi gue tetap gue masukin buat ya lebih aja. Ternyata gue pernah jadi bagian administrasi nih, misalkan kayak gitu. Nah, terus kemudian hindari kayak lu tuh jangan banyak yang kayak apa ya, kalau menurut gue, kalau kita yang bukan dari lingkungan yang desain grafis ya, misalkan kita kan bukan, misalkan lu mau perusahaan yang kayak pabrik lah atau apa, itu tuh lebih ke skill lu gitu. Misalnya skill yang ditonjolkan gitu pada saat graduate. Misalkan lu administrasi, ya lu lebih ke operating MS Office, terus mampu bikin report, terus menguasai keterampilan. Jadi ketika lu nyari pekerjaan juga, wah lu jangan cuma nyari dong, misalkan lu punya tabungan nih, sedikit tabungan, lu les ini aja kursus buat Microsoft Word atau Microsoft Office ya. Itu kan jadi nanti lu kan kepake tuh, soalnya rata-rata sih kebanyakan Excel. Gue sendiri juga nggak jauh-jauh banget sih, gue juga baru-baru belajar ketika gue kantor Excel tuh kayak gini. Cuma kan gue banyak nanya, banyak apa, jadi ya standar Excel ya gue bisa gitu. Nah itu. Nah terus yang kedua, lu cek lagi kata-katanya itu, jangan sampai ada terlalu banyak kayak misalnya kan lu jelasin nih dulu SMA ketua OSIS, kayaknya itu nggak perlu deh kalau menurut gue ya. Kayak itu sekarang taruna dulu awal-awal gue bikin tuh kayak gitu, tapi gue mikir nggak perlu gitu. Akhirnya gue hapus, gue jadiin satu halaman. Tapi waktu itu pas baru lulus emang gue langsung jadiin satu halaman, terus bener-bener gue ringkas banget tuh. Soalnya sebelumnya kan 2 halaman tuh gue bikinin, terus gue ringkas jadi satu halaman. Kalau mahasiswa tuh paling untuk pengalamannya itu kan kita pernah KKN kayak gitu-gitu, itu masukin aja KKN
Cuma nggak usah nyantumin program lah, apa nggak usah KKN gelombang apa gini aja, terus di lokasinya di mana. Nah biasanya nanti itu akan memancing si usernya itu untuk bertanya. Dulu sih gue ditanya ngapain aja programnya, ini kan dulu kan gue sempat jadi koordinator ya, megang 19 sampai 20-an mahasiswa yang senior juga gitu kan. Gue kepilih karena gue junior jadi yang lainnya senior udah pada gue udah lagi nulis skripsi nih, lu aja deh gitu, lu aja jadi koordinatornya gitu. Jadi ya udah akhirnya gue dibantu juga kan, karena meskipun senior juga mereka ikut aturan yang gue bikin juga waktu pas KKN gitu kan. Jadi ya gue ceritain berapa program gue bikin, terus ditanyain kira-kira program semuanya jalan apa enggak. Ya gue bilang ada yang enggak, gue jujur aja, enggak gue bilang saya program semuanya berjalan dengan lancar, diterima oleh satu kelurahan atau desa. Enggak, gue bilang kok ada program yang nggak jalan menurut gue, itu yang satu pokoknya. Terus dia tanya alasannya kenapa, gue kasih tahu kan ini kendalanya yang satu orang ini meninggalkan tim KKN gini tanpa alasan yang jelas kayak gitu. Nah jadi tetap kita harus mengakui gitu kan. Nah terus kemudian lebih besar itu isi CV itu sebenarnya kan lu tuh bikin CV itu jangan terlalu warna-warni juga. Kalau gue sih nyaranin gue waktu itu bikin bold garisnya itu abu-abu misalkan background abu-abu gitu, terus tulisannya hitam gitu, tulisannya abu-abu sama hitam aja tuh gue. Jadi gue dua warna itu aja, gue nggak yang biru merah gitu, enggak, gue pelangi apa enggak lah, gue lebih ke abu-abu sama hitam aja, soalnya biar ketika gue print sama fotokopian tuh nggak beda jauh, karena kan buat itu lulus kan belum punya duit banyak kan, untuk job fair kan waktu itu bayar, terus kemudian ngeprint itu ngeprint itu kan juga bayar juga kan, maksudnya kita bayar ke tukang fotokopi juga kan. Lumayan juga nih kalau ada seminggu ada sebulan ada 4 kali job fair mah berasa juga gitu, walaupun ada yang online tapi lebih cepat emang. Kalau ketika di job fair itu ada yang ngasih hard copy itu lebih cepat karena kan dia langsung dibaca. Nah lebih cepet aja kan dibaca kurang lebih 2 menit 3 menit gitu. Kalau emang lo ini nanti biasanya 2 minggu kepanggil. Tapi sih gue harap sih yang tadi pengalaman gue itu bikin surat lamaran dan CV lo terapin gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang nanya formatnya kayak gimana sih, lo komen aja di deskripsi, nanti gue coba share kali ya di Google Drive gitu kalau ada yang minta gitu. Tapi lagian juga gue bikinnya standar sih, tapi gue moga-moga sih gue cari masih ada tapi kurang lebih sih kayak gitu. Gue nggak bikin yang serba wah banget, gue bikin simpel, sederhana, sistematis, detail gitu aja sih, tapi nggak terlalu detail banget. Detailnya ini misalkan MS Office, terus kemudian beginner gitu misalkan, ini jadi gue mengadaptasi waktu kan Jobstreet kan bikin data diri tuh kayak gitu kan. Nah itu gue ikutin tuh, gue sederhanain di CV gue. Jadi dan setelah gue analisis juga nih kebutuhan perusahaan apa sih gitu, misalkan lo buat marketing, buat apa, itu kayaknya masih mengcover itu, maksudnya CV yang kayak gini tuh cocok nih gitu, masih enak dilihat gitu. Jadi dan pengalaman gue sih alhamdulillah gue beberapa ya lumayan banyak juga sih dipanggil sini gitu kan. Walaupun ada beberapa yang bentrok, akhirnya gue nggak ini dan tapi gue rata-rata masukin ke perusahaan-perusahaan yang menengah ya. Gue nggak yang ada juga sih yang top gitu ya, top kayak manajemen training kalau manajemen training sih lo pasti dipanggil sih. Tapi kalau yang menengah kayak misalkan langsung nih staff pemasaran, staff apa, lu langsung tuh dipanggil tuh pada hari itu juga gitu. Misalkan lu tentang mau tentang customer goods ya, misalkan retail minimarket gitu, misalkan Alfamidi, terus kemudian Indomaret. Nah itu biasanya waktu gue itu pernah kepanggil kayak gitu. Nah itu masih yang menengah kan ya, staff, misalkan gue ngelamar jadi staff administrasi atau staff bisnis apa gitu loh. Nah itu
Gua harap sih teman-teman yang fresh grad tetap semangat sih bikin lamaran dan CV. Kalau perlu diupdate terus, karena perusahaan itu, HRD itu terus melihat lu tuh mengupdate diri. Jadi ketika lu nganggur, apa yang lu lakuin gitu. Kalau menurut gue sih ya lu mendingan ambil kursus bahasa Inggris kayak, kursus Excel sih, kursus komputer kayak, atau apa gitu yang menunjang CV lu gitu. Jadi ketika lu dipanggil ya lu udah ada sertifikat, lu ada ini gitu. Jadi ketika itu lu udah siap kerja banget dah gitu. Paling itu aja. Terima kasih, selamat sore.